Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi. Meski demikian, Arifin menyebutkan pembatasan pasti akan dilakukan untuk memastikan penerimaan subsidi tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memastikan pemerintah tidak akan menerapkan pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang. Arifin menyebutkan saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran. Tidak hanya pembatasan BBM, Arifin juga menyebutkan harga subsidi tidak berubah. Iya kan kita mau tepat sasaran, ini ya kan minta ini lagi diperdalam. Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solar kah? Ya semua kan yang subsidi. Kan mau di ini dulu. Enggak, masih harus di antara 3 menteri kita baru ke perekonomian. Ya. Belum ketemu ketiga menteri. Solar mau dibahas lagi Pak. Pemerintah juga masih mengkaji alternatif penggunaan BBM lain yang rendah emisi. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Iya, isu pembatasan BBM bersubsidi pertama kali dilontarkan oleh Menko Maritim dan juga Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang disebut akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus. Namun, seiring dengan isu ini berkembang, kita mendapatkan pernyataan yang berbeda-beda antara para pembantu presiden dan juga presiden mengatakan bahwa belum ada pembahasan mengenai pembatasan BBM bersubsidi. Apakah memang ini perlu dilakukan dan bagaimana sebaiknya pemerintah mengambil kebijakan atas isu terkait dengan BBM bersubsidi? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Pak Satya Widya Yuda, pakar pakar ekonomi energi. Maksud kami ada pemerhati energi, ada pakar ekonomi energi Pak Fahmi Radi, serta juru bicara Partai Perindo Manik Margana Mahendra. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Malam. Selamat malam. Ya, Perbaik. Ya, kita mau membahas ini terkait dengan isu pembatasan Pertalite dan juga solar ya. Terbaru kemudian kita tahu bahwa Presiden mengatakan ini belum dibahas, belum ada pembahasan mengenai itu. Tapi kalau pandangan dari Anda semuanya sebetulnya apakah memang dengan segala pertimbangannya pemerintah perlu melakukan pembatasan terhadap BBM bersubsidi, solar dan juga Pertalite? Saya mungkin mulai dari Pak Satya terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat dari sisi kebutuhan dan juga bagaimana kita menghindari adanya over kuota, ya, tentunya subsidi itu perlu diarahkan kepada targeted subsidy. Jadi yang betul-betul masyarakat yang memang berhak yang bisa menikmati. Jadi kalau filosofinya di dalam undang-undang, baik itu undang-undang energi, itu yang namanya subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, kita harus sepakat dulu di sini, ya. Lantas yang kedua, bagaimana dengan mekanisme existing? Mekanisme existing jelas melakukan distribusi yang terbuka, di mana semua orang mempunyai akses yang sama untuk menikmati BBM bersubsidi tersebut. Nah, dengan adanya pola distribusi terbuka ini akan muncul banyak hal yang tidak kita inginkan, termasuk adanya penimbunan, ya, adanya hal-hal yang orang yang sebetulnya tidak perlu disubsidi juga ikut menikmati subsidi. Maka kenapa Pertamina beberapa waktu yang lalu mengeluarkan QR code, ya, masih ingat kan beberapa waktu yang lalu, ya sasarannya dari mulai sebagai percontohan sekitar 50 kabupaten kota yang nanti jangkauannya bisa sampai 500 kabupaten kota. Nah, kalau kita lihat kenapa kok QR code itu diperkenalkan, itu tidak lepas dari keinginan untuk supaya teridentifikasi kendaraan yang memang layak untuk mendapatkan subsidi. Jadi di situ akan kelihatan sekali ya apabila satu kendaraan mengisi bahan bakar yang tidak hanya dikonsumsi untuk mobilnya saja, tetapi juga melalui tangki-tangki yang dibawanya gitu. Atau bisa juga dia membeli yang berulang-ulang dalam satu hari. Tentunya dengan adanya QR code itu bisa dibatasi hal ini. Walaupun ada satu
ketidaksempurnaan ya di dalam penerapannya karena tidak semua orang membawa gadget, tidak semua orang juga mengerti mengenai sistem itu sendiri, maka pola sosialisasi perlu digalakkan. Tapi terlepas daripada itu semua, sekarang menjadi satu pilihan ya, apakah kita membiarkan dengan pola distribusi terbuka atau kita menginginkan adanya pola distribusi tertutup. Nah itu tentunya menjadi tugas pemerintah nantinya untuk menentukan pola tersebut. Kalau kita masih ingat ya di dalam Perpres 191 tahun 2014 itu kan sebetulnya teridentifikasi jenis-jenis kendaraan apa saja yang bisa menikmati baik itu solar subsidi ataupun juga waktu itu diatur premium. Ya premium sudah tidak ada dan sekarang menuju ke Pertalite dengan mekanisme subsidi dan kompensasi. Nah, kalau kita melihat pernah ada Perpres 191 2014, tentunya yang dimaksud oleh Pak Luhut ataupun juga Pak Erlangga Hartarto, tentunya ini payung hukum yang perlu disempurnakan terlebih dahulu. Maka kenapa perlu ada satu kerjasama atau dalam hal ini sinkronisasi dari beberapa kementerian agar Perpres 191 2014 itu bisa disempurnakan untuk bisa diterapkan. Jadi saya rasa ada beberapa hal yang diingin dikemas dengan pola yang lebih baik karena juga butuh sosialisasi pada masyarakat, payung hukumnya juga ada karena jangan sampai menimbulkan masalah sosial dia di waktu itu diimplementasikan. Sehingga masyarakat bisa dengan patuh memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang sudah diatur dengan perundang-undangan yang benar. Gitu. Tapi jadi secara menurut garis saya besar itu tujuannya. Bagaimana? Secara garis besar Pak Satya, menurut Anda memang perlu dilakukan adanya pembatasan BBM bersubsidi ya? Iya betul, supaya tepat sasaran. Kan kita menginginkan bahwa ini disubsidi itu kan diberikan pada masyarakat yang memang berdaya beli tidak cukup, ya, sehingga perlu memberikan insentif gitu ya kepada masyarakat yang berdaya beli rendah. Mekanismenya macam-macam, Mas. Jadi kalau pola distribusi tertutup itu bisa juga diarahkan nantinya tidak lagi ditujukan kepada komoditi, ya, tetapi langsung diberikan kepada masyarakat yang memang masuk dalam kategori yang berdaya beli rendah. Tapi itu merupakan langkah-langkah pilihan yang tentunya nanti pasti akan dipikirkan oleh pemerintah untuk bisa menempuh dari beberapa pendekatan tersebut. Oke, saya ke Pak Fahmi sebelum nanti saya ke Mas Manik ya. Pak Fahmi, jadi kita tahu bahwa soal BBM ini bukan isu baru ya, soal kemudian pembatasan atau penyetopan BBM bersubsidi dan lain-lain. Dan sekarang muncul lagi di dalam bentuk pembatasan solar dan juga Pertalite. Nah yang kali ini dari kacamata Anda, apakah memang ini perlu dilakukan? Sudah ada urgensinya? Tadi kalau Pak Satya mengatakan perlu memang ada agar ini tepat sasaran sesuatu yang bersubsidi ini. Ya benar sekali Renhat. Jadi pembahasan tentang pembatasan BBM bersubsidi itu sudah dilakukan 3 tahun yang lalu itu antara pemerintah, DPR, BPH Migas. Bahkan BPH Migas itu mengajak UGM untuk melakukan studi. Artinya sebenarnya sudah siap gitu ya. Nah tetapi pemerintah tidak juga menerapkannya tadi. Nah saya menduga jangan-jangan Luhut itu gregetan itu ya, tidak segera diterapkan, maka kemudian buat veta komple akan terapkan pada tanggal 17 Agustus. Yang sebenarnya disangka banyak menteri, termasuk Jokowi menyangkanya. Nah apakah ini perlu? Saya kira sangat perlu itu ya. Kenapa? Karena BBM subsidi sasaran ini jumlahnya besar sekali. Gitu. Kalau kita lihat data, target yang ditetapkan dalam BBM subsidi itu selalu membengkak dalam realisasinya. Kemudian sekitar 80% dari anggaran BBM subsidi itu salah sasaran, ada sekitar 90 triliun per tahun salah sasaran. Gitu ya. Nah pembatasan tadi, dikatakan Mbak Satya tadi, agar ini tepat sasaran dan juga untuk menyelamatkan APBN yang sudah sangat membengkak tadi. Nah untuk melakukan itu, maka yang pertama dilakukan adalah menetapkan dulu bagaimana mekanismenya tadi. Gitu. Apakah menggunakan barcode atau yang lain. Nah setelah ditetapkan mekanismenya, kemudian itu dimasukkan dalam revisi Perpres 191, kemudian sosialisasi, baru kemudian diterapkan itu ya.
sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang berarti dalam penerapan BBM subsidi tadi, Reinhard. Oke, meskipun kita tahu sekarang itu masih menjadi pro kontra juga ya, Pak Fahmi, bahwa sebagian kita lihat di parlemen tampaknya memberikan catatan yang cukup keras terhadap wacana ini karena dinilai memberatkan rakyat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana soal dampak yang kemudian ini bisa terjadi? Apakah ini akan dilakukan atau tidak soal pembatasan BBM bersubsidi ini, Pak Fahmi? Nah, kalau saya mencermati sebetulnya antara DPR, pemerintah, dan BBM migas itu sudah satu suara bahwa ada kebutuhan untuk melakukan pembatasan gitu ya. Hanya mekanisme seperti apa revisi Perpres 191 harus dilakukan gitu ya. Agar nanti ada dasar hukumnya bagi aparat kalau terjadi penyimpangan dalam penerapan tadi gitu ya. Nah, bagaimana dampaknya gitu ya. Kalau misalnya mekanisme yang digunakan itu untuk kendaraan-kendaraan tertentu gitu ya, dan motor dan lainnya, maka mobil pribadi itu harus pindah ke Pertamax atau non subsidi tadi. Nah, perpindahan ini kan sesungguhnya terjadi kenaikan gitu ya, dari Pertalite ke Pertamax. Tetapi kenaikan itu dilokalisir tadi, bukan kenaikan harga BBM secara serentak, sehingga dampaknya tidak terlalu signifikan. Tidak juga akan menurunkan daya beli masyarakat gitu ya. Karena yang terkena kenakan itu adalah konsumen masyarakat menengah ke atas dan tidak begitu signifikan terhadap inflasi gitu ya. Jadi sebetulnya dampaknya tidak terlalu besar gitu ya. Masalahnya tinggal adakah ke political will dan keberanian pemerintah untuk segera menerapkan gitu ya. Kalau menurut saya segera saja diterapkan karena tadi APBN-nya itu sudah membengkak cukup besar itu, Reinhard. Baik, saya ke Bung Manik, pandangan Bung Manik seperti apa terkait dengan isu BBM bersubsidi ini yang dibatasi? Ini adalah isu yang tentu berkaitan dengan masyarakat. Pak Fahmi mengatakan harus ada political will, apakah memang mempertimbangkan plus minus dan pro kontranya? Pemerintah perlu mencermati, mempertimbangkan atau bahkan melakukan pembatasan BBM bersubsidi solar dan juga Pertalite? Baik, ya sebelumnya saya rasa terkait dengan masalah subsidi BBM ini harus selalu kita ingat pada konsep keadilan. Kita harus memahami bahwa masyarakat Indonesia saat ini memang didominasi oleh kelas menengah. Yang artinya kelas menengah sendiri ini akan memiliki banyak sekali dampak gitu ya. Dari katakanlah penghapusan subsidi BBM itu memiliki multipliers effect yang sangat besar dan sangat banyak. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melihat juga dampaknya kepada masyarakat kelas menengah. Bukan hanya masyarakat miskin yang kemudian juga bisa terdampak begitu. Jadi bagi kami yang paling penting saat ini dilakukan adalah pendekatan keadilan. Dan yang saat ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah untuk secara total dan optimal dilakukan adalah wacana transisi energi. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau memahami bahwa kondisi saat ini kita bicara terkait dengan masalah subsidi tidak tepat sasaran dan lain sebagainya, kita juga perlu berbicara tentang bagaimana dampak dari energi fosil ini juga mempengaruhi terkait dengan masalah lingkungan misalnya. Begitu, mengapa hal ini menjadi penting untuk menjadi pembahasan juga? Karena saya rasa bicara subsidi ataupun tidak disubsidi ini adalah tentang sistem dan bagaimana pemetaan pendataan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau kita berbicara tentang konsep keadilan, maka seharusnya pemerintah juga sudah mulai mempersiapkan wacana transisi energi. Mengapa transisi energi? Karena apabila kita menyediakan alih energi yang juga katakanlah lebih ramah lingkungan misalnya, kemudian juga aksesibel kepada masyarakat, karena kan kita selalu berbicara bahwa masalahnya adalah tentang subsidi yang tidak tepat sasaran, dan saya setuju dengan hal tersebut. Namun demikian, apakah kita bisa menyediakan opsi lain terkait dengan BBM ini misalnya? Nah, opsi-opsi lain itu seharusnya juga muncul dalam ranah kebijakan yang lainnya. Misalnya bagaimana pelayanan transportasi publik yang seharusnya bisa lebih banyak sehingga kita tidak bergantung pada kendaraan pribadi dan masyarakat pun bisa mengakses kendaraan publik secara masif. Nah, ini yang seharusnya juga dibicarakan karena konsep ini saya rasa penting untuk melihatnya dalam kerangka paket kebijakan. Kita tidak bisa hanya melihat ini dalam subsidi atau tidak subsidi saja, tapi bagaimana implikasi terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang lainnya.
Ini yang menurut kami penting untuk dibicarakan, dan kami yakin apabila Partai Perindo berhasil masuk ke Senayan, seharusnya narasi energi, subsidi, ataupun hal-hal lainnya itu bisa dibicarakan lebih detail. Sehingga kita berbicara tentang solusi yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan tentu menggunakan konsep keadilan bagi masyarakat miskin, masyarakat kelas menengah. Oke, menarik pandangan-pandangan terkait dengan isu BBM bersubsidi ini yang dibatasi, yang akan ada wacana soal itu. Tapi sebelum saya lanjutkan dialognya, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan langsung ya bagaimana kemudian respon masyarakat terkait dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi. Sudah ada rekan kami, ada Ayu Pratiwi yang akan melaporkan langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ayu, jadi bagaimana publik atau masyarakat yang Anda temui menyikapi, merespon terkait dengan wacana pembatasan Pertalite dan juga solar? Iya, Reinhard dan juga pemirsa, publik memang sangat dihebohkan dengan adanya isu terkait akan adanya pembatasan untuk pembelian BBM bersubsidi. Dan tadi kami juga sudah sempat mewawancari beberapa orang yang menyatakan tidak setuju dengan adanya isu tersebut, dan saat ini sudah ada bersama saya di sini ada Pak Bonin. Beliau merupakan pengguna BBM bersubsidi dan kita akan langsung bertanya kepada beliau bagaimanakah tanggapannya terkait isu yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Selamat malam, Pak. Malam. Baik, Pak, ini kan kabarnya pemerintah akan melakukan pembatasan untuk BBM bersubsidi nih, Pak. Bapak sebagai pengguna BBM bersubsidi, bagaimanakah tanggapannya? Kalau saya sih kurang setuju ya untuk dibatasi ya. Nah, karena kan pengguna BBM subsidi masih banyak peminatnya. Ya apa yang tukang ojek, yang tarik online, mereka rata-rata menggunakan subsidi BBM. Nah, itu aja. Nah, terus kalau yang perlu ini sih bukan dibatasi, dirubah lagi yang dulu peraturan yang kata pakai barcode, yang kata mobil di atas 2000 cc tidak bisa menggunakan BBM subsidi, itu diterapkan lagi. Karena sekarang banyak mobil-mobil mewah masih pakai BBM subsidi itu. Berarti kan itu tandanya bahwa memang dalam prosesnya itu masih belum sesuai dengan yang dianjurkan dari pemerintah ya, begitu ya. Dan mungkin ada harapan nggak untuk pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya mungkin akan diambil oleh pemerintah? Harapannya ya itu aja sih kalau saya sih ya. Penggunanya lebih ditertibkan lagi seperti dulu janjinya yang katanya 2000 cc nggak bisa pakai subsidi BBM. Sekarang coba diterapkan lagi itu aja. Biar rakyat yang kelas menengah benar-benar yang menikmatinya gitu, jangan orang kaya ikut-ikutan subsidi, itu aja. Tapi Bapak memang pernah melihat dengan langsung begitu ada yang memang tidak layak untuk membeli BBM bersubsidi tetapi tetap membeli? Ya sering di pom bensin. Oke, dan itu masih tetap dilayani ya? Masih tetap dilayani, nggak berlaku namanya pakai barcode yang dulu janjinya seperti itu. Oke, kecewa nggak sih dengan keadaan seperti itu? Kecewa aja, seharusnya lebih diutamakan lebih rakyat yang kurang mampu, tapi yang mampu menikmatinya. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak ya. Silakan melanjutkan kembali aktivitasnya. Nah, Reinhard dan juga pemirsa, tadi merupakan wawancara dengan salah satu warga pengguna BBM bersubsidi, dan mari kita sama-sama berharap nantinya semoga apa yang nantinya akan diputuskan oleh pemerintah tidak makin mencekik masyarakat yang tidak mampu. Kembali ke Reinhard di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan dari Jakarta. Tadi adalah mungkin sebagian ya, satu di antara banyak sekali pandangan soal pro kontra wacana pembatasan BBM bersubsidi. Ada juga kemudian kita tahu diskursus mengenai jenis baru dari BBM yang sempat dimunculkan. Sambil kita kemudian menunggu Mas Manik, Pak Satya dan juga Pak Fahmi bagaimana sikap pemerintah terkait dengan pembatasan ini. Kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali dengan pembahasan lebih jauh terkait dengan isu ini. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Sindo Prime.